Mohon untuk kondusif. Polisi bukan lawan kita. Mohon untuk kondusif. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi. Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung Dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa. Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Yogyakarta Sabtu siang. Pramono Anung bertemu kader PDI Perjuangan di Magelang. Hari kedua retret, kepala daerah mengikuti sejumlah rangkaian di Akademi Militer Magelang. Empat polisi dari Ditres Siber Polda Jawa Tengah yang menemui personil BEN Sukatani diperiksa Bid Propam Jawa Tengah. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Camar Haenda yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Dan kita awali iNews Sore dengan informasi kebakaran melanda Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Kobaran api terus membesar menghanguskan Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, yang satu blok ini satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok bakar dari kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta pada Sabtu siang. Meski demikian, belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retret di Magelang atau tidak. Pak Bram. Pak, udah dapat izin dari Bu Mega, Pak? Hasil pertemuan semalam apa, Pak? Iya, Pak. Ini langsung Pak, isu seperti ini masa nggak ditanggapi toh, Pak? Ayo, bismillahirrahmanirrahim.
Apa artinya itu, Pak? Mau naik mobil. Pak ini langsung ke Magelang atau kemana Pak? Ya naik mobil. Saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana, Pak? Kemana? Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana saya ikut. Terima kasih Pak. Hati-hati, Pak. Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDIP yang belum hadir di retret kepala daerah di Magelang. Sebelumnya berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Hal ini buntut dari penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak hari Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pak Pram. Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 3 sore, Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait dengan kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDI Perjuangan akan mengikuti retret, namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Kepala BKKP. Hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di Magelang, Jawa Tengah. Kita akan ke Puji. Selamat sore Puji. Apakah benar ada konsolidasi kepala daerah PDI Perjuangan di sana? Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di sebuah kafe di Veranda yang berada di Jalan Sutomo, Kelurahan Cacaban. Ya, tadi sore sekitar pukul kurang lebih 3 sore, Pramono Anung dan yang juga sebagai Gubernur Jakarta tiba dan berbincang-bincang ya dengan 55 kepala daerah lain yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Pramono Anung. Dari perbincangan tersebut, intinya mereka siap dari perbincangan itu akan menunggu waktu untuk mengikuti retreat. Pasalnya Pramono Anung sudah berkomunikasi di PPP dan Ketum. Nantinya mereka akan menunggu lebih lanjut, pasalnya Pramono juga masih komunikasi dengan pihak penyelenggara kapan waktunya mereka akan tiba ke Akademi Militer untuk mengikuti rangkaian retreat selama 1 minggu ini. Camar. Baik, terima kasih laporannya Puji Hartono, melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui apakah benar konsolidasi kepala daerah PDI Perjuangan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah yang merupakan kader PDIP, Masinton Pasaribu. Baik, selamat sore Mas Masinton. Ya, selamat sore Mas. Oke, baik. Pak Masinton, bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya arahan yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri dan bagaimana kegiatan yang dilakukan hari ini untuk retret? Ya, tadi kami sudah 2 hari berkumpul di sini, para kader PDI Perjuangan, kepala daerah dari PDI Perjuangan, dan tadi ya Mas Pramono Anung menyampaikan
kepada kami ya agar tetap bertahan standby ya sampai kemudian ada arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Nah tentu prinsipnya kami siap mengikuti retreat itu yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung yang sebagai penjembatan komunikasi yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum dengan pemerintah seperti itu. Jadi tadi juga disampaikan kepada pemerintah bahwa kita siap untuk mengikuti retreat, nanti waktunya kapan kami menunggu arahan lebih lanjut. Intinya itu, Mas. Baik, apabila siap untuk mengikuti retreat, bagaimana dengan surat instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Bu Mega? Iya, dalam surat itu kan jelas surat instruksi yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati agar semuanya standby. Ya, nah sampai menunggu arahan lanjut. Nah, tentu arahan lebih lanjut itulah yang kami tunggu, seperti itu, Mas. Itu dan itulah tadi yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung kepada kami semua, dan kami disarankan untuk tidak meninggalkan Magelang, ya, dan tetap standby di Magelang agar lebih mudah untuk mobilisasi nanti ketika sudah ada arahan untuk mengikuti retreat tadi. Seperti itu. Oke, baik. Artinya seluruh kader PD Perjuangan ini disarankan untuk tidak meninggalkan Magelang. Bagaimana perspektif Anda mengenai penundaan dari para kader PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retreat? Iya, tadi sudah dikomunikasikan dengan Mendagri ya, bahwa nanti menyusul itu tidak apa-apa, dan kemudian bahan-bahannya nanti juga sudah disiapkan jika ada yang ada bahan-bahan yang tertinggal yang oleh peserta retreat yang sebelumnya, maka bahan itu bisa kita pelajari, seperti itu. Oke, baik. Bang Masinton, informasi yang kami dapat ada sejumlah kader PDI Perjuangan yang sudah ada di Magelang, namun tidak menuju ke tempat retreat. Apakah itu juga merupakan instruksi yang sama yang diberikan kepada kader PDIP yang lain? Iya. Posisinya kami di Magelang itu sembari standby ya. Kalau untuk mengikuti retreat itu kan ada di lokasi Akmil. Jadi kami posisinya masih berada di sekitaran Magelang dan di kota Magelang. Baik. Seperti itu. Baik, Bang Masinton, apa pesan Anda untuk masyarakat yang tentunya menuai pro dan kontra terkait dengan pelarangan ataupun juga penundaan dari para kader PD Perjuangan untuk mengikuti retreat? Iya, jadi itu bukan pelarangan ya, menunda sementara, dan itu tidak ada kaitan dengan tugas-tugas pemerintahan. Ibu Megawati menyampaikan kepada kami ya bahwa kita ini menganut sistem presidensil, maka seluruh kepala daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka seluruhnya taat ajas pada kepala pemerintahan yaitu presiden. Itu. Nah tentu dalam tugas-tugas pemerintahan itu tidak ada hambatan dan tidak ada masalah, dan kemudian dalam sikap politik tentu kami mengikuti garis politik organisasi partai politik kami dalam hal ini yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Nah maka dalam tugas-tugas pemerintahan sesungguhnya kami juga sudah berkomunikasi dengan kepala daerah, dengan sekda dan jajaran organisasi perangkat daerah untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, seperti itu. Baik, koordinasi tetap dilakukan. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Ainus Sore. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Wakil Kepala Daerah diundang hanya untuk penutupan. Hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, hal tersebut silahkan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja.
Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27. Hanya untuk penutupan. Ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda. Bukan melarang. Kembali lagi loh. Teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang, gitu. Oke? Sejumlah kegiatan dilakukan di hari kedua retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang. iNews Sore akan segera kembali. Terima kasih masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, di hari kedua retret, Kepala Daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang. Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan berbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa berharap materi-materi yang diberikan selama retret bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi para kepala daerah. Bu, persiapannya menjelang pembekalan ini, Bu? Kita melihat sebagai bagian dari penguatan kita semua. Jadi materi-materi yang saya dengar akan disampaikan 40 narasumber, mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan pengetahuan, jaringan, dan tentu perspektif ya bagi semua peserta yang multi retreat ini. Bu, kira-kira apa yang menjadi titik utama terutama dari Jawa Timur pada saat pembekalan ini, Bu? Isu-isu apa yang akan kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut? Ya, yang saya sempat mendiskusikan dengan beberapa kawan gubernur adalah bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ini perlu ada kejelasan. Harus di breakdown lebih detail sehingga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan dilakukan oleh gubernur ini bisa kami kerjakan sebaik mungkin. Itu yang rasanya belum terjawab ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan penjelasan di forum ini. Bu, terkait dengan hari ini juga terkait dengan Asta Cita kedua terkait pertahanan. Mungkin apa yang bisa dikulik lebih dalam, Bu, terkait materi ini? Ya, kita harus melakukan mitigasi secara lebih dini. Dan itu tidak boleh underestimate terhadap dinamika yang berkembang di lini terkecil pun. Oleh karena itu sistem hankam rata sesungguhnya. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu menjadi penting. Masing-masing harus membangun family resilient, ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga lalu entitas yang berketahanan, kemudian daerah dan nasional yang juga memiliki ketahanan. Jadi kalau TANAS ketahanan nasional menurut saya harus dimulai dari family resilient, dari ketahanan keluarga ya. Bu Khofifah izin, Bu, ini juga terkait materi sumber daya manusia. Tentunya juga Jawa Timur ada program dari Bu Khofifah untuk bisa mengembangkan SDM yang ada. Mungkin seperti apa, Bu, ini terkait materi ini? Ya, Jawa Timur ini memiliki concern untuk pendidikan formal. Jadi SMA di Jawa Timur, SMK di Jawa Timur sudah 5 tahun berturut-turut tertinggi diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes. Itu menurut saya kualitas yang cukup terukur dan itu harus kita tingkatkan. Persiapannya gimana, Pak? Sedikit, Pak. Apa? Persiapannya gimana menjelang pembekalan ini? Ya, udah persiapan, ada buku, pulpen untuk kita catat nanti. Tadi olahraga aman, Pak? Aman. Aman ya. Bangun jam berapa tadi, Pak? Jam 5 tadi ya. Pak, ini memang sengaja diberikan baju PDL Satpol PP atau seperti apa, Pak? Dia memang diarahkan untuk
gunakan baju ini. Kalau untuk hari-hari berikutnya ada pakaian dinas yang lain atau seperti apa? Ada setiap hari ada di infoin nanti bajunya menggunakan baju apa. Pak Bobi, harapannya terakhir Pak di dalam pembekalan ini seperti apa? Ya mudah-mudahan nanti materi yang kita dapatkan bisa kita pelajari dengan baik sehingga nanti bisa kita aplikasikan ke daerah masing-masing. Kalau khusus di Sumatera Utara kira-kira seperti apa yang kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut dari pembekalan ini? Ya banyak sebenarnya ya, kolaborasinya baik nanti dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumatera Utara juga tadi di sini nanti bisa banyak juga kolaborasi sama antar daerah, antar provinsi, dan juga bisa bagus hasil dari retreat ini. Pemberi materi hari ini Gubernur Lemhanas dan ada Menteri Pertahanan. Untuk itu kami ada di sini untuk belajar sehingga pemahaman kami benar dan inline dengan RPJMN dan Asta Cita dari Presiden Prabowo. Kalau dari Bu Syari sendiri, harapannya ke depan masih cukup panjang, sekitar ada 1 pekan ke depan. Apa yang perlu dilakukan, terutama bagi para kepala daerah ini? Bersilaturahmi, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, karena ke depan kami akan baik apabila kami bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, karena ini sangat jarang terkumpul kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Ini suatu hal yang sangat prestis, kami bisa berkenalan dan bersilaturahmi dan menjalin hubungan sehingga ke depan kami bisa bekerja sama. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Kevin. Bisa Anda jelaskan bagaimana situasi dan kondisi saat ini dan apa kegiatan yang dilakukan oleh para kepala daerah? Ya, halo, selamat sore Camar dan pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa terkait dengan kegiatan sore hari ini para kepala daerah, tepatnya 450 kepala daerah ini masih melakukan pembekalan di dalam Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Di mana untuk saat ini memang pemaparan disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin terkait dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pertahanan dan juga dielaborasi terkait dengan swasembada pangan. Dan memang terkait situasi saat ini kami hanya bisa memantau dari depan dari Kompleks Akademi Militer. Kami tidak diperkenankan masuk ke dalam area pembekalan karena memang tadi hanya terbatas aksesnya, Camar dan pemirsa, di mana kami sempat atau diperbolehkan pada saat proses pembukaan dari pembekalan di Akmil ini, yang mana tadi juga seperti di paket pengantar adanya pembukaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan juga sampai dengan saat ini Camar dan Henda sempat adanya informasi terkait dengan salah satu partai politik, kader partai politik yaitu PD Perjuangan yang diinformasikan ini bisa masuk atau mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini. Namun sampai dengan saat ini ternyata ini tidak terjadi karena memang pada saat ini dari sejumlah kader terutama yang akan datang ke sini, yang mana itu dari Pramono Anung, kemudian Masinton Pasaribu dan kader PDIP lainnya, ini masih melakukan konsolidasi dan dapat dipastikan ini tidak atau masih menunggu keputusan atau arahan lebih lanjut dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dan tentunya Camar ini masih akan terus berlangsung hingga 1 pekan ke depan, hingga tanggal 28 Februari 2025, dan kami akan terus mengupdate informasinya kepada Anda dan pemirsa. Camar. Baik, terima kasih rekan Kevin Pakan yang melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili, memberikan pembekalan kepada ratusan kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer Jawa Tengah. Gubernur Lemhanas ditugaskan untuk menyampaikan tentang geopolitik dunia dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Tema tentang geopolitik ini sangat penting untuk dapat kita jelaskan kepada kepala daerah, karena apa yang terjadi pada berbagai konflik dan ketegangan dan beberapa kebijakan
negara yang berpengaruh itu akan ada dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan geoekonomi negara kita. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa berbagai kondisi geopolitik dunia di beberapa kawasan patut diwaspadai dan diantisipasi dengan bagaimana salah satunya adalah kita mendorong agar di daerah menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga peluang dari kondisi geopolitik global ini dapat justru menjadi kekuatan bagi para kepala daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, termasuk diantaranya bagaimana penggunaan APBD yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Yang kedua, selain kami tadi menyampaikan geopolitik, Lemhanas Republik Indonesia membawa tim pengajar, fasilitator, serta narasumber yang jumlahnya cukup banyak, yaitu sebanyak 35 orang, ya, yang salah satunya adalah ini Pak Sestama, Bapak Komjen Pol Pancaputra dan Mayor Jenderal TNI Ridho Hermawan sebagai Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Nah, salah satu yang kita targetkan dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Lemhanas ini adalah bahwa kita ingin mencetak pemimpin-pemimpin daerah yang berkarakter negarawan. Maka pembelajaran atau mata pelajaran tentang 4 konsensus kebangsaan, Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, juga tentang kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, itu menjadi bagian dari kurikulum yang diberikan kepada Lemhanas dan diajarkan selama 2 hari ini di acara orientasi kepemimpinan kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan urgensi diselenggarakannya retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya retret menjadi perekat hubungan bagi para kepala daerah dari masing-masing wilayah. Dunia swasta pun sekarang ini materi-materi untuk pegawai juga materi tentang kedisiplinan, sharp time, jadi on time pada waktu kegiatan, kemudian kebersihan, itu semua itu menjadi materi pelajaran-pelajaran penting ya di dunia swasta. Nah, apalagi di birokrasi seperti ini. Nah, kemudian kan saya menyampaikan juga tadi mengenai pentingnya retreat ini. Di antaranya retreat ini paling penting sekali adalah bagaimana kita memiliki ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu sama lain. 4 polisi dari Ditres Siber Polda Jawa Tengah yang menemui personil band Sukatani diperiksa Propam. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore yang akan segera kembali. Sukatani Band. Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah pun mempersilahkan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk merantau ke luar negeri, namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Kalau mau merantau itu bagus. Harus merantau, tapi ingat kalau merantau ke luar negeri harus punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi masalah itu. Ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 polisi dari Ditresiber Polda Jawa Tengah yang menemui personil band Sukatani telah diperiksa Propam. Sebelumnya 2 personil band Sukatani, pemilik lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya menyentil polisi, meminta maaf kepada polisi serta menarik lagunya dari sejumlah platform pemutar musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditresiber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan polisi tidak anti kritik pasca munculnya lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Polri justru mengundang aktivis seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data, ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan sekali lagi kami sampaikan tidak
Polri tidak anti-kritik. Setelah ramai dan menjadi perbincangan, usai meminta maaf ke polisi dan menarik lagunya, personil band Sukatani menyatakan dalam keadaan baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan personil grup band Sukatani di akun media sosial Instagram. Dalam unggahannya, band Sukatani juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan mendoakannya. Disebutkan juga, grup band Sukatani mencabut kuasa dari salah seorang pengacara. Lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar yang seluruh liriknya menyentil polisi kini banyak digunakan masyarakat dalam berbagai momen. Lagu tersebut sebelumnya ditarik dari sejumlah platform pemutar musik seiring dengan permintaan maaf pemilik lagu kepada polisi. Bayar polisi! Bayar polisi! Bayar polisi! Usai ditarik dari sejumlah platform pemutar musik, lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar milik band punk asal Purbalingga Sukatani justru ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah momen. Salah satunya seperti aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Massa memutar lagu dan mendekatkan speaker ke barisan polisi yang berjaga. Selain bernyanyi, mereka juga berjoget ke arah polisi. Melihat aksi itu, sejumlah polisi hanya terdiam. Selain dipakai saat berunjuk rasa, sejumlah warganet juga ikut memparodikan lagu dengan berbagai suasana dan kesempatan. Usai band Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani Band asal Purbalingga menarik lagu Bayar, Bayar, Bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwarejak, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Dan pemirsa, News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Wardani. Halo Aulia, ada informasi apa lagi di News Sore usai jeda? Ya Cawar, usai jeda akan ada informasi tim kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di rumah tahanan KPK. Tetaplah bersama kami. Kembali di News Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, tim kuasa hukum PDI Perjuangan Roni Talapesi dan Magdir Ismail mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di rumah tahanan KPK. Roni menyampaikan kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan perkembangan kegiatan partai. Meski demikian, Roni tak merinci soal pembahasan yang akan dilakukan dengan Sekjen PDIP tersebut. Pengacara sekarang fokus hukum, kami mau besuk Mas Hasto. Ya, semoga Mas Hasto baik-baik. Kita harus pastikan keamanan, kenyamanannya beliau ya. Bang, soal penanganan gimana Bang? Kemarin kan kita sudah sampaikan, itu adalah kewenangan penyidik. Belum direspon tapi ya penangguhan itu. Kami baru datang hari ini.
Usai ditahan oleh KPK, pengacara Hasto Kristianto yakni Magdir Ismail menyebut akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku, Kamis malam. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan dirinya menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Ia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Sementara itu, masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis. Ibadah sholat maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Annya Sore pemirsa, kebakaran melanda Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Kobaran api terus membesar menghanguskan Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, yang satu blok ini, satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran, satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok bakar dari kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap hasil penyelidikan Puslap 4 Polri dalam peristiwa kebakaran di Glodok Plaza pada pertengahan Januari lalu. Kebakaran yang menewaskan belasan orang disebabkan adanya hubungan arus pendek pada panel instalasi listrik yang berada di belakang Videotron. Petugas gabungan tiba di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat untuk kembali menyisir lokasi kebakaran yang merenggut 14 orang korban jiwa sebelum pencarian diduga 8 korban yang belum ditemukan ditutup. 42 saksi dari manajemen korban selamat, para ahli telah dimintai keterangan. Diketahui penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting pada panel instalasi listrik di belakang Videotron dan menimbulkan percikan api hingga terbakar. Kami ternyata tidak menemukan, kembali hari ini hasilnya tidak menemukan body part ya, yang kami barusan temukan hanya semacam properti begitu, ada satu tas pinggang begitu, kemudian ada kacamata, itu 2 hal penting yang kami temukan, sehingga kami sepakat bahwa pencarian saat ini kami close. Saat ini, aktivitas di Glodok Plaza hanya dapat diakses pada lantai 1 dan 2 saja. Sementara lantai 3 hingga 9 masih diberi garis polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Rekan-rekan sekalian, mohon untuk kondusif, polisi bukan lawan kita, mohon untuk kondusif. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi. Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung Dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa.
Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba menembaki mobil polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan saat disergap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui mantan prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan yang telah dipecat. Petugas kepolisian mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba berinisial C saat akan disergap di rumahnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki polisi dan berhasil kabur. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar narkoba tersebut dan menemukan 6 kg sabu serta senjata api beserta ratusan peluru. Penyergapan bandar narkoba tersebut dari hasil pengembangan polisi usai menangkap kurir narkoba berinisial AMN. Kurir rencananya akan menyerahkan sabu ke bandarnya yang berada di kota kisaran berinisial C dan sudah 2 kali membawa narkoba dalam jumlah besar dengan upah bervariasi setiap pengantaran. Di mana kesepakatan awalnya itu per kilogram AMN menawarkan pada personil kami nilai 230 juta rupiah. Pada hasil langsung personel kami mengamankan diduga tersangka ini dan pengakuannya barang ini adalah milik saudara CLSR yang beralamat di kisaran. Setelah itu personel kami mengamankan AMN dan mengembangkan ke rumah saudara C alias R yang ada di kisaran. Pada saat pengembangan tersebut personel kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara C alias R yang masih DPO ini. Pelaku bandar narkoba berinisial C yang juga diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan kini menjadi daftar pencarian orang. Sementara terhadap kurir narkoba yang telah ditangkap dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup maupun hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Wamendagri Bima Arya menyampaikan hingga saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir di retret Magelang. Selengkapnya usai jeda tetap di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Di hari kedua retret kepala daerah telah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang. Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan berbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seperti apa suasana dan kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang? Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Halo Kang Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Farhan. Gimana kabarnya nih Kang Farhan? Baik-baik aja. Baik ya. Kang, bisa diceritakan kepada kami, mungkin pemirsa di sini juga ingin tahu apa saja sih Kang kegiatan retret hari ini di sana? Hari ini sebetulnya full di kelas ya. Kita mendapatkan kelas dari Mendagri dan dari Menhan. Kemudian kami juga mendapatkan materi dari Lemhanas. Saya kira ini hal yang baik, cuma sayangnya memang acaranya dipadatkan. Kita tidak memiliki waktu melakukan diskusi yang mendalam bersama Lemhanas. Sebetulnya materi dari Lemhanas itu baik sekali untuk memancing wacana perdebatan tentang pemerintahan gitu. Tapi keren, secara keseluruhan sih keren. Oke, Kang, dari tadi kan ada banyak sekali nih materi dari Lemhanas, mungkin ada Mendagri dan lain-lain. Tadi mungkin apa saja materi yang menurut Kang Farhan paling menarik atau mungkin bisa diaplikasikan di Kota Bandung? Kalau tentu yang paling menarik materi tentang hasil Lemhanas. Nasional ini memberikan berbagai indikator yang meliputi banyak hal. Salah satunya yang paling menarik adalah fakta bahwa ternyata misalnya tingkat toleransi tidak berhubungan positif dengan tingkat pendidikan. Apa penyebabnya? Ternyata yang provinsi setiap kabupaten berbagai. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tata kelola pemerintahan tadi Menteri Dalam Negeri juga sangat baik pertumbuhan ekonomi di setiap kota dan kabupaten dan provinsi, terutama memang dalam penekanannya untuk meningkatkan PAD sehingga PAD-nya bisa lebih tinggi daripada transfer dari pemerintah pusatnya gitu loh. Baik Kang Farhan, ini kan sudah malam hari nih, agenda malam ini ada apa nih Kang nanti? Atau sudah selesai agendanya sampai jam segini? Baru selesai istirahat maghrib, kita sekarang mau makan malam dulu. Setelah makan malam, kita kembali ke kelas untuk diskusi lagi lanjutan tentang materi dari Lemhanas, di mana kita akan melakukan semacam exercise ya untuk membuat keputusan kolektif. Baik, Kang Farhan, ini retret ini kan adalah pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia ya. Apakah mungkin ada perbincangan Kang Farhan dengan kepala daerah lain, mungkin terkait untuk kebijakan di Kota Bandung atau mungkin di kelompok satu peletonnya ya? Ada banyak hal ya, di antaranya saya tadi ketemu dengan Ibu Ratu Wula yang merupakan Bupati Pulau Sumba, yang bahwa kita untuk sebuah wisata, kita kepikiran di mana di Bandung itu kata kita salah satu besar berangkat dari Pulau Sumba, di sana orang Bandung ketika pesawat itu pulang ke Bandung, maka kita tawarkan ke orang Sumba untuk piknik di gunung yang sejuk seperti di Kota Bandung. Nah, ini kerjasama ini tentu saja akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Setelah juga kita juga ada pembicaraan dengan waktu untuk dan mengoptimalkan wilayah bekas TPA Lewi Gajah seluas sampai 65 hektar untuk dioptimalkan kembali. Baik, terima kasih hatur nuhun Kang Farhan. Terima kasih sudah berbagi waktu dengan Anyu Sore hari ini. Sama-sama. Semoga lancar kegiatan retretnya Kang seminggu ke depan. Yes. Hatur nuhun. Ya, selanjutnya pemirsa, kita lanjutkan Anyu Sore. Ada informasi terkait Wamendagri Bima Arya yang menegaskan hingga saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir di retret Magelang. Namun pemerintah masih menunggu kedatangan kepala daerah tersebut hari ini.
Berubah 450 yang hadir, ada 55 yang tidak hadir dan 47 yang tidak ada kabar. Ya, sisanya itu ada surat izin. Ada 2 orang yang harus menikahkan putra-putrinya. Jadi nggak memungkinkan gitu ya, karena kita pahami ini sangat manusiawi, tetapi wakilnya harus mengirimkan itu. Jadi bagi yang tidak hadir, silakan mengirimkan wakilnya. Tapi masih terbuka kemungkinan sepertinya hari ini ada yang menyusul karena ada alasan teknis dan lain-lain. Ya. Pak, ini kan juga masih menjadi pertanyaan juga dan menunggu begitu Pak kejelasan dari 47. 17 kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 dari Partai Perindo mengikuti pelantikan kepala daerah serentak bersama 961 kepala daerah terpilih lainnya di Istana Negara Jakarta. Setelah dilantik, para kader terbaik ini akan bekerja untuk kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat, seperti yang menjadi tujuan partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini berhasil mengantarkan 6 kadernya menjadi bupati dan 11 kader menjadi wakil bupati terpilih. Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Jonius Taripar Huta Barat, menjadi salah satu kader yang berhasil terpilih menjadi Bupati Tapanuli Utara selama 5 tahun mendatang. Jonius bersama wakilnya Denny Lumbantoruan berkomitmen menghadirkan pertanian dan pendidikan yang berkualitas di Tapanuli Utara. Mengedukasi masyarakat untuk bercocok tanam yang pas gitu. Jadi ada beberapa komoditi yang pas sesuai dengan kultur tanahnya, kemudian dengan pH tanahnya nanti kita arahkan ke sana. Sehingga masyarakat itu yang bertani itu lebih mandiri, kemudian lebih profesional. Selain Jonius, kader Partai Perindo asal Lombok Utara Najmul Akhyar terpilih sebagai Bupati Lombok Utara yang akan melayani dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Lombok Utara. Ya, pengembangan tentu IPM kita yang terdiri dari 3 hal, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan, daya beli masyarakat kita. Nah, ini menjadi konsen utama kita, karena bagaimanapun Lombok Utara saat ini masih terus harus ditingkatkan IPM-nya. 4 kader lainnya yakni Ferry Saputra Simatupang, Bupati Labuhan Batu Selatan, Vera Elena Laruni, Bupati Donggala, Paulus Henuk, Bupati Rotendau, serta Muhammad Tahir Hanubun, Bupati Maluku Tenggara, yang akan membawa daerahnya masing-masing menuju sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Zulkarnain iNews melaporkan. Pramono Anung dan sejumlah kepala daerah kader PDIP konsolidasi di Magelang, Jawa Tengah. iNews Sore akan segera kembali. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta pada Sabtu siang. Meski demikian, belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retret di Magelang atau tidak. Pak, udah dapat izin dari Bu Mega, Pak? Hasil pertemuan semalam apa, Pak? Iya, Pak. Ini Pak, isu seperti ini masa nggak ditanggapi toh, Pak? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu, Pak? Mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana, Pak? Ya naik mobil, saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana, Pak? Habis ini rencana kemana? Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana saya ikut. Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDIP yang belum hadir di retret kepala daerah di Magelang. Sebelumnya, berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Hal ini buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak hari Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret, sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah.
Sekitar pukul 3 sore, Pramono Anung, kader PDIP sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret, namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Kita hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PD Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu. Dan hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PD Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur. Kami standby di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti retreat. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, wakil kepala daerah diundang hanya untuk penutupan. Hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, hal tersebut silahkan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi loh, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang gitu. Oke. Sebelumnya, PDI Perjuangan melarang kepala daerah yang menjadi kader partainya untuk ikut retret kepala daerah di Magelang. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Bugni. Saya Oleh Wardani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi, menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retreat kepala daerah dan penangkapan Hasto
tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarno Putri.